mengadakan pelatihan untuk membuat video pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint. Di masa pandemi ini, materi yang harusnya kita ajarkan secara langsung itu tidak bisa kita ajarkan, sehingga kita harus membuat suatu solusi, yaitu dengan cara membuat video pembelajaran sehingga materi itu bisa tetap tersampaikan oleh kepada siswa. Nah, di sini saya akan mencoba, kita belajar bersama-sama untuk membuat video pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint. Jadi kita buka dulu aplikasi PowerPoint-nya. Untuk kita pilih tema. Temanya terserah. Kalau untuk anak-anak ya ambil yang seperti itu. Kemudian nanti kita buat, kita tulis seperti di web itu biasa. Video pembelajaran kelas 2. Ini ditulis temanya berapa? Tema 5. Nah, kita tulis seperti biasa, seperti itu. Kita seperti membuat PowerPoint biasa, sehingga kemudian untuk membuat efek itu di efek di sini, di efek itu ada. Jadi ini kita buat efek, diklik tulisannya, kemudian nanti kita buat efek itu di animation itu. Animation itu ada animation, kemudian nanti dibuat efeknya. Coba. Nah, itu dibuat efeknya ditutup. Ya, itu. Nah, kemudian untuk membuat suaranya bisa dengan cara ini kita buat efek. Ini kita animation, terus efeknya ini. Terus untuk membuat suara, jadi kalau kita sudah biar itu kita bisa mengisi suara. Nah, kemudian untuk mengisi suara dari PowerPoint yang sudah kita buat itu bisa dengan slideshow. Kemudian di slideshow itu kalau di Office 2016 ke atas, 2013 itu sudah bisa. Itu dengan menggunakan record slideshow. Itu kita berbicara itu sudah bisa terekam. Jadi dari materi yang kita ajarkan itu kita buat animation, efeknya tulisan muter-muter seperti itu. Kemudian setelah itu untuk mengisi suaranya adalah di record slide itu, slideshow. Jadi record slideshow itu fungsinya untuk mengisi suara. Nah, setelah kita buat suaranya, kita isi, itu nanti ada di file itu kita ekspor ke video, itu bisa langsung kita jadikan video. Itu caranya ini ya, record. Ini ada dua recordnya, ada record from current set, ini untuk satu set saja. Kemudian untuk ini adalah untuk semua, namanya record set. Ini start record. Video pembelajaran kelas 2 subtema 5, tema 5 subtema 3. Nah, ini kemudian kita tutup. Nah, ini sudah bisa. Kalau kita putar sini akan ada suara. Nah, ini sudah. Nah, terus sudah
Nah, kemudian untuk mengkonvert, untuk menjadikan PowerPoint kita tadi menjadi video itu dengan cara file, kemudian ekspor. Nah, ekspor ini nanti akan keluar seperti ini. Kalau kita klik akan keluar. Nah, ini create video. Nah, yang atas ini create video. Kita tulis. Ini ukurannya pakai yang mana? Kita bisa pilih. Ada yang ini warna besar 1080, kemudian yang paling kecil 480. Ini kita ambil yang paling kecil saja. Nah, kemudian ini itu untuk pembelajaran cara membuat nanti video pembelajaran. Kalau kita putar nanti sudah bisa diputar seperti itu. Dan sekarang kita praktek satu-satu. Kita praktek satu-satu ya. Itu seperti itu. Nah, itu langsung diekspor saja. Kita langsung bisa kita buat. Nah, itu file dulu. File. Nah, kemudian ini ya ekspor dulu. Ekspor. Nah, itu kita pilih create dulu. Sudah bisa? Iya. Iya. Nah, itu. Nah, ini pilih file, kemudian pilih ekspor video. Nah, sudah. Nah, seperti itu untuk membuat video pembelajaran. Baik, mungkin hanya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk praktek lebih luasnya bisa dengan sharing di grup WA atau bisa melalui Zoom. Nanti kita buat Zoom bersama-sama. Baik, terima kasih atas perhatian dan waktunya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo anak-anak, apa kabar? Pasti luar biasa. Kali ini kita akan mempelajari tentang tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Pembelajaran pertama. Tujuan pembelajaran 1. Melalui tanya jawab di WhatsApp grup, siswa dapat menyebutkan isi teks yang dibacakan berkaitan dengan lingkungan sehat menggunakan bahasa lisan. Dapat dibantu dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu pemahaman secara tepat. 2. Melalui penugasan di WhatsApp, siswa dapat mencatat isi teks yang berkaitan dengan lingkungan sehat menggunakan bahasa tulis secara tepat. 4. Melalui penugasan, siswa dapat membaca teks pendek yang berkaitan dengan lingkungan sehat dengan lafal dan intonasi yang tepat. 5. Melalui penugasan, siswa dapat melakukan pengamatan sederhana tentang lingkungan sehat menggunakan pedoman isi teks yang telah dibaca dengan benar. 6. Melalui penugasan, siswa dapat menuliskan hasil pengamatan sederhana tentang lingkungan sehat menggunakan ejaan yang tepat. Melalui penugasan, siswa dapat melaporkan hasil pengamatan sederhana tentang lingkungan sehat menggunakan bahasa Indonesia yang tepat. Selanjutnya, melalui tayangan video yang di-share di grup WhatsApp, siswa dapat menganalisis langkah-langkah menggambar imajinatif dengan benar. Selanjutnya, melalui penugasan, siswa dapat menggambar imajinatif berdasarkan pengalaman atau benda yang dilihatnya dengan benar. Selanjutnya, dengan mengamati berbagai bentuk bangun ruang pada video pembelajaran, siswa dapat menentukan ruas garis yang membatasi model bangun ruang dengan benar. Sekarang, coba praktekkan percakapan di bawah ini secara bergantian. Kita harus menjaga tempat ini. Kebersihannya harus tetap kita jaga. Teman-teman, siapa yang membersihkan dan merawat tempat ini? Tempat ini biasanya ada yang membersihkan. Itulah sebabnya tempat ini indah dan nyaman. Betul, tempat ini juga terasa sejuk karena banyak pohon yang rindang. Ayo berlatih. Sekarang jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks percakapan sebelumnya. Nomor 1. Apa isi percakapan Dayu dan teman-teman? Nah, apa isi percakapan nih Bayu sama teman-temannya tadi? 2. Bagaimana suasana tempat bermain Dayu dan teman-teman? Kemudian 3. Bagaimana pendapatmu terhadap isi percakapan Dayu dan teman-teman? 4. Apa yang harus dilakukan agar kebersihan taman terus terjaga? Kemudian 5. Apa pendapatmu apabila tempat bermain jarang dibersihkan? Dan bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Teksnya, judulnya adalah tempat bermain yang bersih. Tempat bermain merupakan salah satu tempat yang kita butuhkan. Di sana kita bisa bermain dengan teman-teman. Tempat bermain juga bisa dijadikan tempat belajar dan rekreasi. Oleh sebab itu, kebersihannya harus kita jaga dengan baik. Tempat bermain yang bersih bebas dari sampah. Jika tempat bermain bersih, pengunjung akan sehat. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Oleh sebab itu, jika ingin sehat, kita harus menciptakan lingkungan yang bersih. Nanti, anak-anak, coba praktekkan membaca, ya, direkam, kemudian dikirimkan. Kemudian, amati gambar tempat bermain di bawah ini. Ini bagaimana suasananya? Kira-kira bersih atau kotor kalau seperti itu. Kemudian ini juga suasananya bagaimana? Selanjutnya, bagaimana tempat bermain Dayu dan teman-teman? Apakah tempat bermain mereka sudah bersih?
tempat bermain tadi menurut kalian sudah bersih atau belum? Kemudian nanti kalian tulis hasil pengamatan itu, yaitu tentang ciri-ciri tempat bermain yang bersih. Dan nanti dibacakan hasil pengamatanmu dengan lafal dan intonasi yang kita lanjutkan. Dayu dan teman-teman mulai menggambar. Mereka membuat karya 2 dimensi. Contoh karya 2 dimensi adalah gambar atau lukisan. Nah, ini contoh gambar atau lukisan tadi. Ya, ini juga contoh gambar. Ini gambar bangun ruang. Apa saja alat dan bahan untuk membuat lukisan? Apa saja kira-kira? Nah, perhatikan gambar di bawah ini dengan teliti. Alat dan bahan untuk membuat lukisan. Nah, ini dari kanan ya, dari kanan. Ada apa? Ada apa? Serutan untuk potlot. Kemudian penggaris. Kemudian apa? Pensil. Kemudian pensil warna. Ini yang sampainya juga pensil warna. Kemudian buku gambar. Bagaimana cara menggunakan alat dan bahan di atas? Apa saja langkah dalam membuat gambar? Perhatikan gambar yang dibuat oleh Dayu di bawah ini. Nah, ini Dayu menggambar apa ini? Menggambar jenjang dari kubus yang tersusun. Jadi, menggambar jenjang dari kubus yang tersusun. Kubus merupakan contoh bangun ruang. Nah, coba amati benda-benda di sekitarmu yang berbentuk kubus. Nanti, nah, contohnya ini ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Ini kubus. Nah, kubus itu memiliki 12 ruas garis, yaitu garis AB. Jadi garis A sampai B itu satu garis, kemudian BC itu satu garis, kemudian CD itu satu garis, DA satu garis juga. Kemudian mana lagi? AE. Kemudian BF, CG, DH. Kemudian langsung kita lanjutkan EF. Nah, itu FG, GH, EH. Nah, itu kalau dijumlahkan garisnya ada 12 garis. Nah, itu disebut dengan ruas garis atau ruso. Nah, selanjutnya tentukan ruas garis pada bangun-bangun ruang berikut. Nah, nanti kalian hitung itu bangun ruang itu nomor 1 ada berapa garisnya. Kemudian nomor 2 juga garisnya ada berapa. Nomor 3 sampai nomor 5 itu dihitung semua garisnya. Jadi setiap bangun itu ada berapa garis. Nah, itu merupakan ruas garis atau ruso. Oke, terima kasih. Jangan lupa nanti kirim tugas kalian yang sudah kalian buat tadi itu difoto, kemudian dikirimkan melalui link yang sudah disediakan oleh guru. Jadi itu nggih. Ya, terima kasih. Halo anak-anak, apa kabar? Pasti luar biasa. Hari ini kita akan mempelajari tentang tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran ke-5. Tujuan pembelajaran. 1. Dengan menggali informasi di internet dan berdiskusi tentang pekerjaan dan kegiatan ekonomi, siswa dapat menjelaskan berbagai pekerjaan dan kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar dengan tepat. Kemudian 2. Dengan mengamati video pembelajaran, siswa dapat menentukan hal-hal yang perlu diperhatikan saat menggambar dengan benar. 3. Dengan melakukan eksplorasi, siswa dapat menggambar kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan dengan tepat. 4. Dengan melihat video pembelajaran dan mencoba, siswa mampu menjelaskan penyelesaian masalah
dalam kehidupan sehari-hari tentang keliling dan luas persegi dan persegi panjang dengan benar. 5. Disajikan berbagai soal di Google Form. Siswa mampu menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari tentang keliling dan luas persegi dan persegi panjang dengan benar. Jenis-jenis pekerjaan. Ini ada apa ini? Iya betul, dokter. Pekerjaannya adalah mengobati orang yang sakit. Kemudian ini betul, guru. Guru itu tugasnya apa? Mendidik murid-muridnya agar menjadi pintar dan sukses nanti. Kita lanjutkan. Ini gambar. Iya, pintar, nelayan. Tugasnya adalah kegiatannya menangkap ikan di laut untuk dijual. Selanjutnya, ini gambarnya orang apa ini? Penulis, benar, penulis. Penulis itu kegiatannya adalah menulis sebuah konten atau cerita yang bisa diperjualbelikan. Selanjutnya adalah pramugari. Pramugari itu merupakan pekerjaan untuk melayani penumpang di pesawat. Selanjutnya tentang pekerjaan tadi, setelah kalian mengamati dan mengerti tentang jenis pekerjaan dan kegiatannya, sekarang coba kalian amati pekerjaan yang ada di sekeliling kalian, di lingkungan kalian. Kemudian isikan tabel di bawah ini. Ya, ini tabelnya. Kita lanjutkan. Nah, coba amati kegiatan ekonomi berikut, kemudian tentukan pekerjaan yang terkait. Di sini ada gambar. Di mana ini kira-kira? Di sekolah. Tuh, di sekolah. Pekerjaan yang terkait apa saja? Yang terkait adalah guru, ya, untuk mengajar, kemudian menjaga sekolah, kemudian pedagang kantin, petugas kebersihan, dan percetakan. Itu pekerjaan-pekerjaan yang terkait. Kita lanjutkan. Nah, setelah kita mengetahui kegiatan ekonomi dan pekerjaan yang terkait, coba tuliskan kegiatan ekonomi dan pekerjaan terkait seperti tabel di bawah ini. Nah, ini nanti kalian isi. Jenis kegiatan ekonominya apa, kemudian pekerjaan yang terkaitnya apa saja. Kita lanjutkan. Tentang gambar bentuk 3 dimensi. Apa toh gambar bentuk 3 dimensi itu? Nah, menggambar adalah suatu proses pengungkapan gagasan seseorang dengan melalui bahasa gambar. Misalnya, desainer ingin membuat benda yang berupa guci. Sebelum untuk dibuat guci sesungguhnya, tentunya desainer akan membuat rancangan dalam bentuk gambar. Seorang harus menguasai kemampuan menggambar, terutama menggambar bentuk untuk membuat gambar yang baik. Dengan mengutamakan kemiripan rupa dengan meniru objek, itulah yang disebut dengan menggambar bentuk. Semakin sempurna dari bentuk jika yang digambar semakin mendekati kemiripan. Sedangkan objek gambar bentuk bisa dari benda-benda mati seperti fauna, flora, manusia, dan sekitarnya. Nah, sekarang berdasarkan dari jenis benda yang akan digambar, cara bentuk 3 dimensi dapat 3 jenis, yaitu yang pertama menggambar bentuk kubustis. Apa itu? Yaitu objek gambar yang berupa benda-benda seperti balok atau kubus, meja, kursi, lemari, bak sampah, kotak pensil, kulkas, dan sebagainya. Kemudian menggambar bentuk benda silindris, objek gambar yang berupa seperti botol, gelas, mangkok, teko, piring, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, menggambar bentuk benda bebas, objek gambar yang berupa benda-benda bentuknya tidak beraturan seperti buah-buahan, batu-batuan, pepohonan, dan benda-benda alam lainnya. Selanjutnya, prinsip menggambar bentuk. Nah, menggambar yang baik dan benar diperlukan langkah dan prinsip-prinsip kerjanya, juga pengetahuan dalam penguasaan. Berikut ini beberapa prinsip perlu diperhatikan antara lain. 1. Model adalah objek yang dapat dijadikan acuan untuk menggambar, dan hal ini juga disebut dengan bentuk
terfokus. Dan bukan hanya sekedar ingatan, sedangkan gambar ini dapat dibuat langsung dan tidak langsung. Maksud dari menggambar tidak langsung adalah menggambar objek model dari foto, seperti foto dalam majalah, koran, atau media lain. Yang kedua, proporsi. Nah, dalam menggambar tersusun dari kesatuan dan berdasarkan ukuran, bagian satu dan lainnya seperti keseimbangan. Dan kesebandingan sesuaikan bentuk bagian satu dengan lainnya. Ini yang dinamakan proporsi, seperti gambar yang tepat dan wajar dapat dilakukan dengan menggunakan. Perhatikan video berikut ini. Itu gambar suster dan dokter. Ini prosesnya menggambar seperti apa? Kita perhatikan. Seperti itu cara menggambar. Kan? Nah, setelah kalian mengamati dan tahu tentang jenis-jenis gambar tadi, coba sekarang kalian gambar salah satu jenis pekerjaan dari jawabanmu tadi. Kita lanjutkan. Menghitung keliling dan luas persegi dan persegi panjang. Nah, ini gambar apa ini? Gambar persegi. Nah, coba bagaimana cara menghitung kelilingnya? Keliling persegi ya, pada gambar di samping jumlah sisi dari persegi tersebut adalah 3 kotak. Setiap sisinya ada 3 kotak. Kita hitung di situ ada 4 sisi persegi, berarti kelilingnya adalah 4 kali 3 sama dengan 12. Nah, rumusnya adalah 4 kali sisi atau 4 kali S. Kemudian luas persegi.
Luas merupakan jumlah keseluruhan kotak yang ada dalam persegi tersebut. Pada gambar di samping, jumlah keseluruhan kotaknya ada 9 kotak. Berarti luas kita dapatkan dari mengalikan sisi pada persegi tersebut, yaitu 3 kali 3 sama dengan 9. Kita simpulkan rumusnya adalah sisi kali sisi. Selanjutnya kita lihat gambar persegi panjang. Benar, persegi panjang. Bagaimana cara mencari kelilingnya? Cara mencari kelilingnya adalah dengan mana? Nah, ini gambar di samping merupakan gambar persegi panjang. Persegi panjang terdiri dari sisi panjang dan sisi lebar. Sisi panjang persegi panjang di samping ada 5 kotak. Kemudian sisi lebarnya adalah 3 kotak. Jumlah kotak dari keliling persegi panjang tersebut ada 16 kotak. Persegi panjang memiliki 2 sisi panjang dan 2 sisi lebar. Untuk menentukan keliling persegi panjang tersebut dengan cara 2 kali 3 tambah 5 sama dengan 18. Nah, rumusnya dapat kita simpulkan adalah 2 kali PK tambah L. Nah, itu. Kita lanjutkan. Luas persegi panjang. Gambar di samping memiliki panjang 6 kotak dan lebar 3 kotak. Jumlah keseluruhan kotak pada gambar panjang persegi panjang tersebut adalah 18 kotak. Luas kita dapat dari mengalihkan sisi panjang dan sisi lebar, yaitu 6 kali 3, yaitu 18. Itu. Kemudian rumusnya bagaimana? Rumusnya adalah panjang kali lebar atau P kali. Terima kasih. Nah, jangan lupa nanti kalian kerjakan soal di Google Form, kemudian kalian kirim jawaban kalian. Oke.